Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memberikan report proyek kami mengenai return rally. Jadi, eh, jadi sekarang ini kami sudah bagi PD untuk meminta tanda tangan dari mitra itu sendiri dari pihak pertama. Habis itu juga tadi udah minta sekaligus dari admin laboratorium yang saksi saksi dari si mitra. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke proyeknya. Di sini yang pertama itu ada perubahannya, yaitu ada login yang dimana ada syarat masukan dari Bapak yang kemarin. Nah, di sini kami membuat loginnya. Di sini loginnya itu hanya mengisi NIM dan nama lengkap. Nah, di sini kalau si mahasiswa ini udah mengisi si NIM sama nama lengkapnya, maka itu bisa langsung login. Nggak ada masalah. Tetapi kalau memang baru, nah itu si database-nya maka akan membuat baru juga gitu untuk si data-data mahasiswanya. Nah, kalau memang si NIM-nya sama, terus nama lengkapnya beda, itu maka akan error gitu. Jadi, kalau memang udah ditambah, maka harus sama dengan yang awal, data masuk awal gitu. Jadi, tidak boleh berbeda gitu. Nah, terus kita, misalkan misalnya kita buat yang, nah di sini bisa karena database-nya udah sama gitu dari awal, itu yang udah dibuat juga sama saya. Di sini ada session-nya, ada sesi berakhir kalau memang si menitnya berkurang dan sampai nol, maka itu akan logout otomatis gitu. Ini sebagai contoh aja sessionnya jadi 1 menit, tapi bisa apa ya, bisa diatur lagi kalau buat waktunya. Nah, kalau dari login segitu sih, boleh selanjutnya. Jadi di sini akan ada dari sebelumnya di sini ada dari kali tangan juga, kemudian dihitung dari si tanggal-tanggalan. Nah, yang detail-detail darah, ada detail ininya, dia tanggal berapa, dan sebagainya. Habis itu baru, ini ada tambahan bukti untuk pengembalian ya. Nah, dia akan berhasil masuk. Selanjutnya langsung ke admin. Baik, selanjutnya untuk tambahan di admin yaitu ada batas max size foto yang untuk barangnya ya. Di sini kita coba dulu untuk add itemnya. Misalkan nama barangnya kita isi dulu. Nah, di sini ada tulisan max 500 kilobyte. Jadi ketika eh, foto itu lebih dari 500 kilobyte, maka akan menampilkan error. Kalau tidak lebih, maka add item itu berhasil. Nah, ini ukuran foto tidak boleh 500 kilobyte karena tadi sekitar 6 byte yang saya kirim, jadi akan menampilkan error seperti itu. Namun jika tidak lebih dari 500 kilobyte maka akan berhasil. Kemudian untuk selanjutnya ada searching nama mahasiswa dari tiap riwayat peminjaman dan riwayat pengambilan. Nah, di sini kita bisa searching berdasarkan nama atau NIM mahasiswa tersebut. Jadi misalkan kita searching, nah akan menampilkan nama-nama yang sesuai. Jika dengan NIM, kita coba dengan NIM, akan menampilkan berdasarkan NIM yang terlihat. Mungkin sedikit saja dari admin. Saya lanjut ke pertama-tama saya ingin eh, melakukan hasil sarannya Bapak minggu lalu, yaitu untuk notifikasi. Jadi untuk notifikasi itu harusnya, kalau kata Bapak, pas muncul admin udah login ke admin dashboard tuh akan muncul ke akan muncul di sini gitu notifikasinya. Kita nggak usah pindah page ke halaman notifikasinya. Misalkan ya kita ada suatu barang yang kita manipulasi aja kurang dari ini, misalnya 5, misalnya 10. Nah, di sini bakal ada notifikasi yang akan ke drop down dan ada tanda seru juga. Ini juga bisa di X juga kalau misalnya ngalangin. Sama kalaupun kita mau pindah page juga bisa. Nah, jadi kalau kayak gini sama seperti sebelumnya. Cuman dia ditambahin fitur barunya aja. Jadi ada muncul notifikasinya di menu produk di admin dashboard ini.
Lalu fitur berikutnya ini lebih ke saran dari mitranya kalau barangnya tuh kok bisa diselect dan dipilih berdasarkan yang mau diambil gitu. Misal nih, kita udah implementasiin buat select ya. Jadi kalau mau select salah satu baris barang, tinggal pencet aja. Nah, di sini ada tombol hapus dipilih atau hapus semua. Kalau hapus dipilih berarti cuma hapus yang dipilih saja, sedangkan kalau hapus semua bakal hapus semua yang ada di tabel sini. Misal kita hapus yang dipilih, otomatis akan dihapus yang tadi sudah dipilih. Oke. Berlaku juga dengan riwayat pengambilan ya. Bisa select terus hapus dipilih. Eh, Lalu kita juga sudah melakukan CSS yang sebelumnya kami perlihatkan ke Bapak belum ada desainnya di detail barang. Detail barang kita udah melakukan CSS, sudah didesain sesuai dengan yang di Figma juga. Terus kita kembali ke data produk. Terus bagian edit juga udah didesain CSS-nya. Jadi udah mulai kelihatan rapi. Mungkin itu saja ya. Saya balik ke project manager. Mungkin segitu aja untuk laporan kita untuk minggu ini, minggu ke-13 atau 14. 14. Jadi eh, 13, 13. Untuk Scrum sendiri itu aman ya untuk ini bagian ini karena kita nanti akan masuk ke testing dan ini udah saya bisa udah katakan ini udah 90%. Hanya sedikit-sedikit aja untuk perbaikan-perbaikan. Terus juga tadi kita udah ketemu hari ini banget tadi pagi kita udah ketemu oleh pihak mitra untuk minta tanda tangan tadi bersama admin. Kan waktu hari Sabtu kita udah minta saran dari pihak pertama yaitu direktur utama dari si Yudhiyata itu sendiri. Nah tadi hari ini kita udah ketemu dengan adminnya saksi dan kita udah meminta untuk saran apa aja kira-kira. Pertama ada saran di mana si barang misalkan ini kan kita hanya ada barang dipinjam dan barang diambil itu kan akan dipanggil akan muncul di list-list dipinjam atau diambil. Nah dia meminta untuk ada tambah satu tipe di mana itu barang dipinjam dan diambil, jadi di dua-dua itu muncul tapi mungkin nanti eh, dia akan barang itu bisa dipinjam ataupun bisa diambil karena ada beberapa case kayak gitu. Terus selanjutnya apalagi masukan tadi, oh iya sama satu lagi yang bagian ini yang misalkan misalkan nanti kita misalkan 10 detik terakhir atau nanti sessionnya itu 30 menit, kita kasih 1 menit terakhir dia akan muncul si notifikasi apakah dia mau lanjutin session itu. Kalau berarti kalau udah lanjutin berarti ntar akan menambah session 30 menit lagi, tapi kalau tidak dia akan langsung keluar ke login gitu. Jadi kalau ini kan kita baru kalau udah habis ya udah dia keluar langsung, tapi mitra bilang supaya tidak bolak-balik gitu ya login masuk login masuk, makanya harus ada si notifikasi itu gitu. Mungkin segitu aja untuk ini kita, dan untuk Doctex sih kita udah tinggal implementasi hasilnya aja sama bagian yang dari Figma itu sendiri tinggal dimasuk-masukin. Untuk diagram sudah aman dari mulai tambahan login yang terbaru ini juga sudah aman semuanya. Dan mungkin segitu aja dari kami, mohon maaf apa ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.